Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh penganut agama dimanapun berada, dan juga seluruh umat manusia. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Sebelum kita lanjut, kita coba simak video berikut ini. Oke, sekarang kamu bisa dengar suara saya? Ya, Yesus bukan Tuhan, betul? Baik. Kalau kata Tuhan kamu tujukan kepada Bapa di surga, jawabannya betul. Nah, Tapi kok kalau beda kata penjelasannya Tuhan, nih? bukan sebagai gelar, jawabannya ya. Beda penjelasannya sama di Enggak video. beda, sama. Kayak gimana? Yesus bukan Tuhan itu gimana Kalau maksudnya kata bukan Tuhan? Tuhan yang kamu maksud di situ adalah Bapa di surga, jawabannya bukan. Tapi kalau Tuhan yang kamu maksud di situ gelar yang artinya sama dengan Rob, jawabannya ya. Oh, baik. Aku tidak berbicara tentang masalah Bapak. Oke? Yang ku tegaskan, yang ku tanya, apakah Yesus itu Tuhan? Kamu jawab tidak. Jawabannya iya. Kalau kata Tuhan di situ. Beda kan teman-teman? Beda kan? Oke, kita lanjut. Seperti itulah videonya ya, sangat miris, sangat menyedihkan ya, ketika agama kemudian menjadi sebuah identitas yang antara pemeluk yang satu dengan pemeluk yang lainnya saling mengolok-olokkan Tuhannya ya. Jadi seolah-olah Tuhan yang dianut oleh Tuhan yang disembah oleh penganut agama lain itu adalah sebuah olok-olokan, dan terjadilah yang namanya saling mengolok-olokkan Tuhan agama-agama lain. Hari ini agama sudah terdistorsi menjadi terkotak-kotakkan antara yang satu dengan yang lainnya. Agama kemudian menjelma menjadi sebuah ajang eksklusivitas. Agama kemudian menjelma menjadi sebuah identitas yang kemudian membentengi dirinya dengan penganut agama yang lain. Sangat-sangat miris, padahal sejatinya agama itu satu ya. Ini yang lucunya, karena seluruh penganut agama meyakini bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Tapi kemudian mereka justru tidak mengakui, bahkan mengolok-olokkan Tuhan yang dianut oleh penganut agama yang lain. Kalau kita mencoba menarik diri ya dari situ ya, misalnya yang tadi di video itu kan ada, berarti di situ kan ada dua Tuhan di situ, iya kan? Kalau ada 10 yang pemeluk agama yang melakukan hal tersebut tadi, berarti ada 10 Tuhan juga. Sementara mereka meyakini bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Ini sangat miris kan? Jadi agama hari ini sudah downgrade. Agama hari ini sudah menjadi sebuah identitas yang eksklusif bagi masing-masing penganutnya. Jadi surga bagi salah satu penganut agama itu adalah neraka bagi penganut agama yang lainnya. Demikian pula sebaliknya.
neraka bagi penganut agama yang satu, ya bisa jadi merupakan surga bagi penganut agama yang lain. Berarti ya masing-masing agama memiliki surga dan neraka masing-masing. Ya ini sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat distorsi. Kembali kita ke tema uraian ini, bahwa sejatinya agama itu hanya satu dan menyatukan. Ya, banyak dalil-dalil atau ayat-ayat yang menyatakan hal tersebut, baik di kitab-kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab agama lain seperti Injil, Taurat, Bhagavad Gita, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kebetulan ada coret-coretan yang saya buat, ya kita coba lihat kenapa agama itu sebenarnya sejatinya adalah satu. Ya, kita coba amati coretan-coretan sederhana ini, sangat-sangat sederhana ya, tapi ya mungkin ini bisa membantu kita membuka cakrawala kita, membuka perspektif kita bahwa memang Tuhan itu satu, dan bagaimana caranya kita bisa keluar dari agama sebagai sebuah identitas yang eksklusif dan kita bisa masuk pada pemahaman agama yang inklusif, dan bagaimana kita bisa menciptakan sebuah toleransi sejati, bukan toleransi semu. Oke, mari kita lihat. Kalau kita percaya bahwa agama itu dari Tuhan, Tuhan itu dia berada pada dimensi yang sangat tinggi ya. Dia berada di atas ars. Di Al-Fatihah disebutkan dia di ujung akhirat tertinggi. Nah, di Islam disebut sebagai Allahu Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian di Kristen disebut sebagai Allah Bapa. Di Yahudi disebut sebagai Yahweh. Kemudian agama-agama lokal ada menyebutnya Sang Hyang Widi, Sang Hyang Reksa, Dewa Tasewai ya kalau di Bugis, dan lain-lain sebagainya. Jadi dia berada di alam, kalau di Al-Quran disebut sebagai alam laisa kamitslihi syai'un, sesuatu yang tidak terdefinisi, sesuatu yang tidak terdeskripsi, sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya, Tuhan itulah ya, deskripsi itulah yang disebut dengan Tuhan yang esa. Dia berada di alam yang tidak terjangkau ya. Dia berada di alam Maha Qadim. Nah, kemudian dia mengutus utusannya yang disebut dengan Rasul. Ya, makanya kan kalau misalnya di Islam itu ada selalu kata-kata Allah ya selalu beriringan dengan Rasul. Coba cek di kitab itu, pasti ada Rasul. Ya, pasti selalu Rasul beriringan dengan Allah. Di syahadat pun seperti itu. Ya, bersaksi kepada Allah dan pasti diikuti bersaksi kepada Rasul. Ya. Karena kenapa di sini di alam ini kan tidak tergambarkan sama sekali. Ya, jadi di situ tidak ada yang tahu sama sekali. Di situ dia tetap tersembunyi, tetap maha rahasia. Nah, makanya kemudian dia mengutus utusannya, itulah Rasul. Nah, Rasul ini itu masih berada di wilayah Qadim. Ya, jadi
Sini kita lihat ada Kodim, ada Baharu ya. Nah, Kodim dan Maha Kodim. Nah, alam Kodim ini itu dia berupa gelombang ya, berupa nur. Ya, di sini alam ini belum terbaca sama indrawi kita. Ya, nah, jadi Rasul itu berada pada wilayah Kodim. Nah, di sini semua sama, Rasul semua sama, mulai dari Rasul Muhammad dari Adam sampai Nabi Muhammad, ya itu sama di sini posisinya. Rasul kedudukannya sama. Nah, inilah yang disebut sebagai titik singular. Nah, jadi pada dasarnya semua agama itu tuh berangkat dari titik ini. Ya, karena dia dari atas kan. Dari atas, kemudian ke Rasul utusannya, dari utusannya inilah yang kemudian mewujudkan kalam dari ini. Ini kan, kalam ini kan dia berupa gelombang ya, berupa nur. Ya, turun ke sini, kalam ini oleh Rasul. Nah, ini juga belum bisa kebaca ya, masih berupa gelombang atau nur gitu ya. Nah, inilah yang kemudian mewujud atau bertajali pada frekuensi titik ini, singular ini. Nah, ini posisi Rasul ya. Nah, Rasul, frekuensi Rasul ini kemudian mewujud ke sini, bertajali ke sini. Disinilah kemudian posisi Nabi tadi, atau orang yang terpilih ya dari sini, terpilih dari sini, kemudian menempati ini di zaman masing-masing. Nah, di zaman Nabi Yahudi itu yang menduduki posisi ini itu adalah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini yang kemudian menyampaikan semua pesan-pesan langit ya, kabar dari langit kepada seluruh umatnya yang berada di sini. Ini adalah wilayah Baharu. Nah, Baharu itu ya dia fisik ya, sifatnya indrawi, kemudian terikat dengan ruang, hukum, ruang, dan waktu. Kalau di alam Kodim ya, namanya Kodim itu adalah kekal. Ya, di sini di Kodim ini kan pertemuan antara awal dan akhir ya. Di sini tidak alam kekekalan ya. Nah, di sini tidak terikat dengan ruang dan waktu. Di sini tidak ada yang disebut sebagai masa lalu, masa depan ya. Di sini kekekalan, di sini alam kekekalan. Nah, kalau di alam Baharu dari sini ya, ini batasnya alam Baharu. Di sini sifatnya fisik, bisa terindrai dan terikat dengan ruang dan waktu. Nah, makanya kabar dari langit tadi, agama yang turun dari langit ya, itu kemudian disampaikan atau dikabarkan oleh orang yang berada di posisi ini ya. Jadi agama di wilayah ini, wilayah Kodim ini, itu sifatnya singular, satu. Kemudian ketika dia turun ke alam Baharu ya, dia kemudian menjadi plural ya, menjadi banyak ya. Tapi banyak itu bukan dalam satu zaman, bukan dalam satu ruang, bukan dalam ruang dan waktu yang sama. Misalnya Nabi Musa ya, kita bisa cek Nabi Musa di tahun berapa ya, kemudian dari Musa ke Nabi Isa itu berapa tahun ya, sekitar seribuan tahun lebih ya, 1200-an kalau nggak salah. Nah, jadi ya termasuk mungkin Hindu lebih jauh lagi ya, Buddha ya, Hongkong, Konghucu,
oleh semua agama. Nah, tetapi masing-masing agama ini itu dalam ruang dan waktu yang berbeda. Kita coba lihat ya, mulai dari Nabi Musa ya. Jadi di zaman Yahudi itu yang menempati posisi ini itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa inilah yang menjadi titik singularnya. Nabi Musa inilah yang menjadi transmitter antara umat yang berada di sini ya, yang terhubung dengan rasulnya, Rasul Musa. Dan otomatis karena rasul ini adalah utusan dari sini, maka umat tadi bisa tersambung dengan Tuhan yang ada di alam laisa kamitslihi syai'un ini. Nah, kemudian waktu berganti ya, diturunkan lagi Isa. Kenapa diturunkan? Karena frekuensi yang dibawa oleh Nabi Musa, dia akan kemudian berlindung ya. Nah, setelah dia berlindung, kemudian frekuensi itu diberikan kepada atau amanahkan kepada khalifah-khalifahnya ya. Lama kelamaan itu kemudian tertutup ya, umatnya kemudian terhijab, sehingga lambat laun frekuensi ini, titik ini ya, nur ini itu kemudian menjadi terhijab, tertutup, bahkan seolah hilang ya. Disitulah yang disebut terjadi yang namanya kerusakan pada agama itu gitu ya. Yang rusak sebenarnya adalah bukan agamanya, tetapi tali wasilahnya ya. Ini bisa kita sebut juga tali wasilah. Artinya titik transmitter ini atau frekuensi ini tertutupi ya, tertutupi. Nah, jadi sebenarnya yang disebut kafir itu kan berasal dari kata kafar ya, tertutup ya. Itu adalah tertutup dari frekuensi ini. Jadi di zaman Nabi Musa, mereka yang menolak Musa sebagai nabi, sebagai utusan atau sebagai transmitter, berarti dia tertutupi dari frekuensi ilahiyah. Makanya disebut sebagai kafir di zaman itu. Begitu pula di zaman Nabi Isa, karena jadi yang dimaksud ke pembaharuan agama itu sebenarnya adalah mengembalikan tali sambungan ini, mengembalikan frekuensi ini, frekuensi ilahi ini, supaya bisa dilihat oleh umatnya. Ketika posisi ini diganti oleh Nabi Isa, berarti Nabi Isa lagi yang kemudian menjadi kiblat ya, menjadi kiblat ketaatan. Makanya kan beberapa di kitab Injil itu ya, Isa selalu mengatakan bahwa ya, akulah kebenaran ya, akulah satu-satunya jalan untuk bisa sampai ke Allah Bapa, harus melewati aku. Itu kan bahasanya Nabi Isa ya. Nah, bahasanya Nabi Isa di zaman itu. Jadi mereka di zaman Nabi Isa itu yang tidak mengakui Nabi Isa sebagai rasul, berarti dia tertutup dari frekuensi ini, dia kafir. Nah, jadi ya, sekali lagi bahwa kafir itu adalah artinya tertutup dari frekuensi ilahi ini. Karena harus melalui frekuensi ini ya. Kalau tidak melalui frekuensi ini, dari sini mau jumping ke sini nggak bisa. Apalagi mau jumping ke sini ya. Nah itu, jadi harus melewati titik ini. Semua agama-agama itu selalu ada di situ mengisyaratkan ya, dengan sangat jelas bahwa ya tidak bisa ke sini, harus melewati ini ya. Di zaman Hindu, Buddha ya, selalu ada yang menjadi titik transmitternya ya. Selalu ada yang namanya
penyambung tali wasilah, selalu ada wasilah. Jadi ini adalah pembawa tali wasilah itu. Nah, ini disebut sebagai sistem wasilah dari atas ya. Nah, kalau dalam Kristen kan ada yang disebut dengan Trinitas ya. Nah, ini Allah Bapa, ini adalah Roh Kudus, dan ini adalah Nabi Isa. Maka kalau di Islam itu di An-Nisa 59, ini Allah, Rasul, kemudian ini Ulil Amri. Jadi posisi Ulil Amri ini itu yang berganti-ganti. Ya itu. Nah, jadi setelah Nabi Isa kemudian berjalan ya seiring pertambahan berubahnya waktu ya di alam baharu ini, ya kemudian Nabi Isa wafat berlindung ya, kemudian dilanjutkan dengan murid-muridnya, kan ada tuh ya murid-muridnya 12 ya. Itulah yang kemudian menjadi pembawa carrier ya, link carrier ya. Ya, jadi link carrier itu artinya dia yang merupakan utusan dari Nabi Isa ya. Kan kalau nggak salah ada tuh di Injil dikatakan bahwa siapa yang mengikuti utusanku, yang saya utus, orang yang saya utus berarti dia mengikuti saya dan otomatis mengikuti Allah Bapa. Nah, seiring dengan pertambahan waktu, Nabi Isa berlindung ya, lingkar ini juga sudah kabur ya, sudah tertutup, dan umat kemudian sudah tidak mengenali lagi frekuensi ini. Nah, pada saat zaman sudah berubah, berganti, makanya kemudian diturunkanlah Nabi Muhammad. Nah, berarti terjadi perpindahan kiblat lagi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Ya, nah ya, tapi isinya tetap sama, yang dibawa tetap sama, tetap dari yang satu ini ya. Nah, kalau di zaman Isa disebut sebagai Allah Bapa, ya di Islam itu disebut Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sama, isinya sama, hanya wadahnya yang berganti dari wadah Nabi Isa ke wadah Nabi Muhammad. Nah, artinya di zaman Nabi Muhammad itu mereka yang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusannya, maka dia disebut sebagai kafir. Artinya dia tertutup dari frekuensi ini. Nah itu, jadi yang dimaksud kafir di situ sebenarnya bukan mereka yang di luar dari agama Islam itu, tetapi mereka yang tidak mengakui Muhammad sebagai utusan. Ya, jadi kita perjelas lagi ya, mana kafir itu sebenarnya adalah di zaman Nabi Muhammad itu adalah ketika mereka menolak Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai utusan. Ya, itu yang disebut dengan kafir. Jadi apa namanya? Kalau saat ini kan agama itu kan sudah menjadi sebuah identitas ya. Ya dulu kan Islam itu belum menjadi sebuah identitas pada saat itu. Di zaman baginda Nabi Muhammad itu adalah ada sekelompok jamaah ya yang punya metodologi tertentu, kemudian di situ mereka mengikuti Muhammad sebagai Rasul. Ya, mereka mengakui Muhammad sebagai utusan dari Allah. Ya, itulah mereka yang disebut sebagai yang masuk dalam jamaah Nabi gitu ya. Nah, kalau saat ini kan apa namanya, Islam sebagai sebuah agama, sebagai sebuah identitas agama, ya kafir itu di mana adalah mereka yang tidak masuk dalam agama Islam. Nah, padahal kalau mengacu ke konsep ini, ke skema ini, sebenarnya yang dianggap kafir itu adalah mereka yang tidak tersambung dengan
tali wasilah ini. Mereka yang tertutupi dengan oleh mereka yang tertutup dari frekuensi ini, itulah yang disebut kafir. Jadi walaupun mereka saat ini bersyariat Kristen, bersyariat Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu, atau kejawen, atau aliran apapun, tetapi mereka tersambung dengan tali wasilah ini, maka sebenarnya mereka tidak kafir gitu. Mereka masuk kategori sebagai orang yang beriman. Itu. Ya, ini kita tegaskan ya dengan mengacu ini, karena sebenarnya dengan melihat konsep ini, agama itu sebenarnya adalah sebuah sistem di mana di dalamnya ada metodologi yang menyambungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia yang berada pada dimensi baharu kepada Allah yang berada di dimensi Maha Qadim. Jadi ini adalah dimensi ya. Ini dimensi. Baik, kembali kami tegaskan bahwa sejatinya agama itu satu, berasal dari Maha Qadim ya, Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui utusannya yaitu Rasul di alam Qadim yang kemudian bertajalli pada seorang manusia, di mana manusia itulah yang menjadi frekuensinya. Nah, kemudian di alam baharu, agama yang satu tadi terdiferensiasi ya menjadi beberapa agama. Jadi kalau untuk memahami bahwa agama itu satu dan menyatukan, kita harus bergerak masuk kepada kesadaran Qadim. Nah, untuk masuk kepada kesadaran Qadim, kita harus bisa menembus batas ini. Ya, melalui proses aktivasi ruhani, mutu qobla anta mutu, dan itu harus melewati sang transmitter. Maka temukanlah transmitter itu, ya. Apapun syariat agama Anda, ya, apapun identitas agama Anda saat ini, jikalau Anda menemukan sang transmitter ini, maka Anda kemudian bisa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya yang selalu hidup di setiap zaman. Oke, uraian ini kami akhiri ya. Selanjutnya nanti mungkin kita akan mencoba membahas dalil-dalil yang terkait dengan uraian ini. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.